البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alihi washabihi wasallam. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih di kitab Zakah disebutkan pada pertemuan lewat bolehnya untuk mendahulukan membayar zakat sebelum jatuh haul, ya, hitungan waktunya. Kemudian juga apa-apa dari tanaman-tanaman yang mendapatkan air dari air hujan, mengandalkan air hujan murni, maka zakatnya lebih banyak daripada yang dihitung dengan jerih payah seperti dari sumur ataupun dari irigasi. Ya, kalau dari air hujan murni 1/10. Kalau dengan susah bayar 1/20. Demikian juga hadis idza kana ba'lan al-usyur, disebutkan ba'lan itu syajarah, disebutkan di taudih ahkam, yakni pohon. Demikian juga tanaman yang dia itu mendapatkan airnya laisa min al-bi'r, bukan dari sumur. Jadi apa yang dia murni dari air hujan, dia lebih banyak zakatnya 1/10. Berikutnya hadis ya yang ke-16. Itu hadis ke-575. Sebagai cetakan berbeda. Wa Nabi Musa, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Di sini sahih ya. Nanti ada tambahan nanti yang dibicarakan. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, wa Mu'ad, demikian juga Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Imam As-Sunani, hina ba'atsahuma ila Yaman, ketika Nabi mengutus keduanya ke negeri Yaman berdakwah. Yu'alimani nas, keduanya mengajar manusia amra dinihim, perkara agama mereka, berdakwah. Ketika punya ilmu, punya ya bekal, Nabi perintahkan keduanya untuk berdakwah ke negeri Yaman, negeri yang jauh. Abu Musa demikian juga Mu'ad. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahum, berkata kepada keduanya. Di sini sahih. La ta'khudhu, jangan kalian berdua mengambil fi shadaqah, bi sedekah, illa min hadhil asnaf al-arba'ah, kecuali dari jenis-jenis yang 4 ini. Apa itu? Asyair wal hinthah, hampir mirip. Syair itu gandum. Ya. Yang biasa dibentuk sereal tuh. Ya, sereal. Minuman itu kan biasanya tinggal dikasih air panas, nanti bisa seperti susu tapi dia ada kayak tepung-tepungnya, gandum. Ini syair. Ada perbedaan dengan hentoh. Hentoh juga gandum. Sebenarnya mengatakan hentoh ini lebih bagus, jenis gandum lebih bagus. Ya, dan jenis sama, hampir mirip. Kalau kita kan padi-padian, yaitu syair dan hentoh. Jadi gandum dan gandum yang bagus. Disebutkan syair ini tanahnya tidak mesti sangat bagus. Adapun hentoh ini tanahnya harus bagus. Ya, demikian saya menyebutkan. Jadi jangan kalian berdua mengambil sedekah kecuali dari jenis-jenis yang 4 ini. Gandum, demikian juga hentoh. Gandum lebih bagus. Wazabib. Zabib yaitu anggur yang sudah dikeringkan. Ya, anggur itu supaya dia tahan lama dikeringkan. Biasa orang Arab itu kalau panen kemudian dikeringkan, dijemur di atas rumah atau di pelataran, jadi kering, nanti musim dingin dimakan atau dimasukkan ke air minum, nanti dia menjadi manis misalnya. Wa tamar, demikian juga kurma. Rawahu Tabrani wal Hakim, mereka Imam Tabrani dan Hakim. Semua di sini sahih. Kemudian juga hadis yang mirip Walid Daraqutni, dan menyebutkan juga Imam Daraqutni rahimahullah jadi persisian, dan ini adalah hadis yang dhaif. Ya, Allah demikian. Di situ ada rawi sangat lemah sekali. Ada rawi namanya Ishaq bin Yahya bin Tolhah, ini matur tertolak. Demikian juga ada rawi yang lain Abdullah bin Nafi, dhaif, ya itu, dan sebagainya lainnya.
Ya, dhaif sekali. Adapun hadis Abu Musa yang tadi kita sebutkan dan hadis semua tadi itu adalah sahih. Walaupun dia itu dikenal oleh para ulama dengan wijadah. Ya, ini didapat dari buku kitabnya Mu'adz bin Jabal. Ya, jadi ada rawi tidak mendengar dari Mu'adz bin Jabal, tetapi dia dapatkan dari buku. Sehingga Syarabani mengatakan di sini ini paling kuatnya wijadat. Ya, dengan apa? Dengan pemilik kitab tersebut. Ya, dari Musa bin Tuhan yang mengatakan di sisi kami ada kitabnya Mu'adz. Beliau tidak bertemu dengan Mu'adz, tapi mendapatkan kitab itu. Sehingga disebutkan hadis tadi, hadis Abu Musa dan hadis Mu'adz tadi tentang 4 perkara yang dikeluarkan tadi sahih. Adapun riwayat Imam Daruqutni ini dhaif. Oleh Daruqutni an Mu'adz dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, Ibnu Hajar juga mengisyaratkan lemah. Qala beliau mengatakan fa'amal kisah, adapun kisah ya ini seperti labu ya seperti itu, labu-labuan itu yang biasa kita makan juga. Wal batih ya kalau kita semangka batih, kalau sana juga dikatakan dengan hab-hab. Wal ruman delima. Wal qasab itu seperti tebu-tebuan itu ya biasa kita buat untuk gula dan sebagainya. Waqad afa anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memaafkannya. Jadi 4 ini tidak dikeluarkan zakatnya. Dan benar 4 ini tidak dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau kemudian orang yang punya perkebunan yang banyak, punya hasil yang banyak, punya uang ya, berupa uang ya harus dikeluarkan. Jadi dia jual, dapat uang banyak, 1 tahun uang itu masih bersama dengan dia, ya dikeluarkan. Sebagaimana zakat emas dan perak. Disebutkan oleh Ibnu Hajar wa isnaduhu dhaif dan sanadnya lemah. Maka di sini ada beberapa permasalahan yang perlu diingat di sini. Disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ya, belum menukilkan ucapan Ibnu Munzir. Oleh Ibnu Munzir wal Imam Abu Bakar An-Naisaburi. Bisa ditulis ini termasuk kesimpulan juga. Ajma' ahlul ilmi, sepakat ijma' ahlul ilmi ala anna zakah tajibu fi 9 asya. Zakat wajib di 9 perkara. Ini bisa dikatakan kesimpulan. Apa itu fil ibil, unta. Ini wajib dikeluarkan. Wal baqar, sapi. Sudah lewat. Wal ghanam, kambing atau domba. Wa dhahab, emas. Wal fiddah, perak. Wal bur, yakni gandum yang bagus. Wa syair, gandum biasa. Wa tamr, korma. Wa zabib, zabib yaitu anggur yang dikeringkan. Idza balagha min kulli sinfin minha mata jibu zakah. Apabila sampai dari jenis-jenis ini tadi, apa yang wajib dikeluarkan? 9 ini sepakat. Ya, lalu bagaimana tadi seperti semangka, delima, kalau kita ya mungkin ada jeruk, ada mangga dan sebagainya tidak keluarkan. Sebagai berpendapat di surah Al-Baqarah disebutkan wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari muka bumi. Ya, ini sebagai berpendapat semua dikeluarkan karena itu adalah hasil yang Allah keluarkan dari muka bumi, tanaman-tanaman. Tapi ulama ini semua ya umum, ini kan berarti umum, dikhususkan dengan hadis yang telah lewat. 9 ini adalah sepakat ijma' tadi ya untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian juga dari 9 ini tadi, kalau kemudian dari berupa tanaman-tanaman, kalau dia itu mengandalkan dari air hujan dikeluarkan 1/10. Kalau kemudian dari kerja keras 1/20. Ya demikian. Jadi yang dia itu tanpa mu'nah, tanpa modal. Dan semoga terjadi perselisihan para ulama, apakah selain dari yang disebut tadi dikeluarkan, misalnya dari 9 tadi ijma' ya, tapi seperti tempat kita mempunyai kebun, mempunyai sawah yang sangat luas, terjadi perselisihan masalah ini ya, apakah dikeluarkan atau tidak. Untuk hati-hati mungkin untuk dikeluarkan ya, harus yakni padi tadi
ya padi, sawah dan sebagainya, jagung dan semisalnya. Kalau di sana ada jenis-jenis yang lain, pendapat Imam Ahmad dikeluarkan dari biji-bijian, pupuk, ya masuk jenis-jenis ya seperti rus, demikian juga yang lainnya. Tapi alam yang terjadi perselisihan dalam hal ini. Kalau ini hati-hati yang punya sawah banyak ya dikeluarkan kalau hati-hati. Tapi dohirnya yang tampak adalah apa yang tadi disebutkan tidak masuk, yaitu kalau mungkin dia punya sawah yang sangat banyak, luas sekali, ya lebih bagus untuk dia dikeluarkan, termasuk juga sedekah dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa permasalahan. Apakah uang yang itu berupa lembaran ada zakatnya? Ya jelas. Ya, kemudian disebutkan apabila dia punya emas tidak sampai nisab, kemudian perak tidak sampai, apakah digabungkan? Tidak. Ya, kalau kedua digabungkan maka keluar tidak. Jadi emas kalau belum sampai nisabnya ya tidak dikeluarkan. Di bawah 85 gram ya tidak dikeluarkan. Walaupun dia punya perak, ya demikian. Kemudian disebutkan semua ini dihitung dengan emas perak dengan wazan, dengan timbangan. Kemudian bagaimana kalau dia itu dari perhiasan-perhiasan yang ada emasnya? Ya dipisahkan. Kalau kemudian ketika sudah dipisahkan, dia sudah ada nisab batasannya, maka dikeluarkan. Bagaimana kalau dia punya 200 gram? Yang wajib katanya 85 kan itu. Kalau 200 gram bagaimana? Sisanya juga dikeluarkan. Sebagaimana orang punya 1 miliar, ya. Bukan berarti kalau ya dia mengikuti nisabnya emas umpamanya 85 juta, 100 juta umpamanya. Ini keluarkan yang dikeluarkan saja, bukan. Dari 1 miliar itu dihitung berapa 2,5%-nya. Ya itu, ya. Bukan berarti 100 juta saja dikeluarkan, enggak. Yang melebihi dari nisabnya itu juga dihitung dan wajib dikeluarkan. Ya itu. Jadi orang punya 1 miliar harus dikeluarkan zakatnya, dihitung 2,5%-nya. Dan itu adalah yang lebih benar, ya. Kemudian dibahas juga uang hutang bagaimana? Ya. Seseorang punya uang tapi punya hutang juga, dihitung. Kalau kemudian hutangnya itu ya dikurangi dengan harta dia miliki, kemudian masih lebih, maka harus dikeluarkan zakat. Bahwa dia punya hutang 45 juta, uang dia 200 juta. Berarti ya dikurangi, ya 155 juta itulah dikeluarkan zakatnya. Yaitu. Kemudian bagaimana uang hutang itu sendiri? Siapa yang bayar? Nah ini juga masalah. Ya, jangan kemudian orang sudah meminjamkan 1 miliar ke orang berarti tidak keluar zakat, tidak. Orang punya uang itu yang dipinjam itu dia keluarkan zakatnya. Sedangkan orang yang berhutang tidak mengeluarkan. Ya itu, insya Allah demikian. Jadi pemilik harta itu yang mengeluarkan. Karena kalau tidak dia keluarkan dia berdosa, karena itu haknya, uangnya itu tetap ada, uang 1 miliar itu tetap ada. Maka pemilik uang itu walaupun dihutang orang, dia harus mengeluarkan. Ini juga harus berhati-hati ini. Ya, orang punya uang yang dia itu dihutangi orang, dia harus keluarkan uangnya. Karena itu uang itu sebagiannya adalah milik fakir miskin dan semisalnya. Ya itu. Ini sahibi. Adapun orang yang berhutang, maka dia namanya hutang, dia tidak keluarkan. Berarti yang mengeluarkan siapa? Pemilik uang itu. Ini juga harus diperhatikan. Bagaimana kalau uang hasil curian? Ya tidak. Ya. Disebutkan kalau dia tidak jumlahnya banyak tidak. Tapi kalau hasil curiannya itu dia korupsi uang 1 miliar ya, dia korupsi uang 1 miliar. Harus dia keluarkan. Dia berdosa besar nih, tapi dia harus keluarkan, ya karena uang itu adalah milik fakir miskin juga, ya dari zakat tersebut. Itu jadi kalau uang hasil curian tetap dikeluarkan zakatnya. Yang sudah habis dulu, sudah nanti.